Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bagaimana kabar bapak-bapak di sebelah kanan saya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Ibu bahagia enggak? Yakin? Alhamdulillah. Cek. Kalau bahagia itu kita nunggu dari orang lain atau kita yang mengkondisikan? Ya. Kalau bahagia itu takdir apa pilihan? Itu sepakat kumha. Hari bahagia itu takdir apa pilihan? Ada yang bilang pilihan, ada yang bilang takdir ya. Hari ini kita akan bahas mengenai takdir ya. Takdir itu berasal dari qadaro. Qadaro itu artinya takaran, ukuran ya. Ibu bapak, kalau di dunia ini tidak ada takaran, tidak ada ukuran, tidak ada takdir, maka akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Bumi mengitari matahari, sampai kita bisa menghitung satu putaran itu adalah 1 tahun. Dan 1 tahun itu kemudian jadi hari, yaitu 365 kalau dibulatkan. Itu karena takdir. Artinya bumi mengitari matahari itu ada takarannya, ada ukuran. Jadi bumi mengitari matahari itu enggak ngasal. Kata bumi teh, rada males ayeuna mah. Maka 1 tahun teh 400 hari. Kan rada bermalas-malasan. Karena dia tidak ngikuti takaran. Tapi ada saat bumi teh ngebut. Maka 1 tahun teh 200 hari. Makanya saya bilang, kalau di muka bumi ini tidak ada takaran, tidak ada takdir, maka akan terjadi kekacauan. Kenapa ibu ketika dicek oleh dokter, bu, tensi ibu tinggi? Kenapa dokter mengatakan tensi ibu tinggi? Karena ada takaran. Tensi itu kalau sudah di atas 135, 140 apalagi ke atasnya disebut tinggi. Berarti yang normal itu ada takaran 120/80 tensi teh. Ibu mah darah rendah. Nah, kenapa darah rendah? Karena di bawah takaran. Jadi takaran ukuran itu teh untuk supaya kita bisa dalam keteraturan. Oleh karena itu takdir sebenarnya ada dalam setiap relung kehidupan kita. Ingat takdir itu. Ya. Ada dalam setiap relung kehidupan kita. Ibu bapak, kalau kita punya motor atau punya mobil, di situ ada tanda speedometer. Ya, speedometer itu misalnya maksimal 120 km. Nah, itu takdirnya. Takdir. Jadi kalaupun kita gas sekenceng-kencengnya, kalau takdirnya itu 120, udah mentok di 120. Ya. Tapi kalau mobil nu cc-nya tinggi bisa di 360. Itu takdir. Gitu, ya. Jadi tidak ada di muka bumi ini yang tidak terikat oleh takdir. Gitu. Jadi dengan takdir itulah alam dan diri kita mengalami keteraturan. Jadi kita wajib nggak percaya kepada takdir?
Wajib, sebab kalau tidak percaya sama takdir akan terjadi kekacauan, ketidakteraturan, ya, begitu. Nah, jadi kita kudu membahas dulu bahwa takdir itu Allah tetapkan pada makhluknya, ya, pada makhluknya. Kenapa dokter bisa mengatakan ketika ibu diperiksa kehamilan, ya, ibu bisa nanya, dok, saya kira-kira lahir kapan, melahirkan itu kapan? Kan dokter suka memperhitungkan, oh ya bu, ibu akan melahirkan nanti bulan Agustus antara tanggal 5 sampai tanggal 10. Kenapa? Karena lahirnya anak itu ada takarannya. Bahkan mau lewat dari takaran dipaksa keluar. Ya, aya teh di dieu nu kehamilanna teh terlalu tua. Ah ieu mah bu, ieu mah kudu dipaksa dikaluarkeun betah teuing dina perut teh. Ya kan? Aya nu bahkan disesar. Ya enggak sih? Ada yang nu dipakem, pokoknya mah aya nu dipancing. Ibu, ini seharusnya ini sudah terlalu lama. Ya, bayi ibu terlalu anteng dina hamil. Nah, ku dokter teh dipecah untuk supaya bisa lahir sesuai waktu gitu loh. Dan sebaliknya ketika bayi itu lahir belum pada waktunya, diinkubasi, dimasukin ke inkubator. Karena memang saat keluar dari takdirnya pasti bermasalah. Ya. Kayak di sini nih, aya nu tadi berbayina asup inkubator. Katingali atuh tina wajah ge ieu mah dulu keur bayina asup kana inkubator. Hiji, tilu, genep. Bapak-bapak mah normal kan, iya ibu-ibu aya tujuhan anu prematur lahirna teh. Maka disebut prematur karena dia keluar dari takdir. Maka ada treatment tertentu untuk supaya sesuai dengan takdir gitu. Paham ya? Nah, jadi kenapa dalam Islam itu kita wajib percaya kepada takdir? Kan takdir itu bagian dari rukun iman yang keenam. Kenapa? Ya karena kalau tidak percaya kepada takdir, bagaimana? Alam semesta dan dalam diri kita juga terikat oleh takdir gitu, ya. Nah, ibu bapak, sahabat-sahabat sekalian, hanya yang perlu saya sebutkan, yang perlu saya tegaskan di sini, ya. Takdir itu ada dua macam, ya. Takdir itu ada dua macam. Pertama, takdir mubrom. Takdir mubrom. Takdir yang 100% ditentukan Allah. Itu takdir mubrom. 100% ditentukan Allah. Kita tidak bisa ikut campur di situ. Itu namanya takdir mubrom. Ya. Takdir yang sudah ditentukan, ditetapkan, dan manusia tidak punya kuasa untuk ikut campur. Contoh, kita ini anak siapa? Mubrom. Apakah mubrom? Mubrom. Nah, jadi mubor, M-U-B-R-O, mubrom, mubor. Nah ini pengaruh kalau kurang nutrisi. Nah mungkin sahurnya terlalu banyak karbohidrat. Nah, makanya sahur atau supermie dikasih nasi, dikasih kerupuk, dikasih goreng bala-bala. Nah, jadi gitu mubrom. Saya udah jelaskan kekeh itu di depan. Mubrom. Jadi ya pecah konsentrasi teh. Nah, jadi yang pertama takdir mubrom, takdir yang ditentukan oleh Allah, kita tidak punya kuasa untuk mengubahnya, kita tidak punya kuasa untuk memilihnya. Contoh sederhana, saya takdir mubromnya
lahir dari seorang ibu namanya Bu Asia. Bapak saya namanya Pak Nurdin. Dua-duanya orang Ciamis. Saya lahir di Bandung. Saya mah bukan orang Ciamis, saya mah orang Bandung. Karena saya lahir di Bandung. Eta mah nenek moyang we di Ciamis teh. Nah, saya kan nggak bisa milih, ya nggak? Saya nggak bisa milih. Saya mah pengen anaknya Bu Asia, saya Bu Aisyah. Saya ingin anaknya jadi Bu Fatimah. Nggak bisa. Makanya dengar sayang, nggak boleh menggugat. Kenapa bapakku kayak gini? Kenapa ibuku? Anda teh sudah menggugat Allah. Aku mah punya bapak teh gini. Playboy tapi miskin. Baik orang mah punya bapak playboy gak asal beunghar. Udah mah playboy miskin di Gusti. Kenapa aku punya ayah playboy miskin? Minimal playboy ge kaya atuh gak masalah. Gitu. Bu, kalau kita menggugat ayah kita, kenapa ayah saya teh gini? Kenapa ya ibu aku mah menicarewet pisan, kenapa ya ibu aku mah mending gak pernah bisa menghargai anaknya. Kenapa ya ibu? Dengar, istighfar. Anda tidak bisa menggugat takdir mubrom. Paham bu? Jadi mubrom memang emang Allah berkehendak begitu. Rupa kita itu mubrom. Rupa kita ini bahkan tidak direncanakan oleh orang tua kita. Nah, budak teh jiga tatangga. Tatangga teh maksudnya akina. Kan ayah nu bertetanggaan sama kakeknya gitu. Wajah ibu, bapak ini teh bukan rencana orang tua kita. Da aslina mah nggak kayak gini banget gitu loh. Aslina orang tua mah pengennya ya. Jadi artinya apa? Anda harus terima itu takdir mubrom. Jadi mubrom mah udah aku terima aja. Terima apa adanya. Nah, umur itu mubrom. Ada orang yang diberi umur singkat ya. Coba bayangkan, kadang kematian itu sepertinya nggak ada kaitan dengan umur dan sehat. Saya kasih contoh ya. Almarhum Haji Mas Said kan masih muda. Gagah. Jauh jeung suami ibu mah. Jarang sakit. Almarhum suaminya BCL itu siapa? Asraf. Almarhum Asraf. Coba lihat. Badannya bagus. Ini dua orang ini badannya dada dan perutnya rata. Dan mereka itu rajin olahraga. Pola hidupnya sehat. Tapi mubrom. Emang Allah ngasih umurnya sekian. Coba suami ibu segala penyakit ayah. Hipertensi ayah, gula darah tinggi, ya. Liver geges, fatty liver banyak asam urat, ginjal fungsinya menurun, ya kan gitu. Tapi nah panjang umur. Can maut ayeuna teh. Belum meninggal. Ya, sampai ibu teges capek ngurus teh. Nah, sok. Kenapa orang yang gagah, pola hidupnya sehat, rajin olahraga, pola makannya sehat, damubrom, emang kamu diberi umur 30, emang kamu diberi umur 40. Tapi ada orang yang memang diberi umur panjang sekalipun sakit-sakitan gitu. Nah ini mubrom Pak. Jadi ingat loh, ada takdir mubrom itu maksudnya kita nggak bisa ikut campur. Seperti erupsi gunung meletus itu mubrom. Sampai sekarang tidak ada seorang pakar pun yang bisa memperkirakan secara definitif pada hari apa, jam berapa gunung itu meletus. Enggak. Paling diperkirakan ini gunung akan meletus. Ya. Diperkirakan akan terjadi gempa. Enggak ada ilmuwan dan alat detektor yang akurat terjadinya gempa, terjadinya erupsi. Kenapa? Itu mubrom.
gitu ya. Jelas ya? Jadi mubrom itu apa? Takdir yang 100% dan kita sama sekali tidak bisa ikut campur. Nah, untuk takdir mubrom ini dijelaskan di surat Al-Hadid ayat 22. Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asoba. Betul itu ayatnya? Surat Al-Hadid ayat 20. Ma asoba mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu semuanya telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Itu contoh takdir yang mubrom. Ya. Jadi kalau kita ditimpa sesuatu, ini mah contohnya yang menimpa diri kita. Itu ada yang mubrom. Ya. Nah, nanti akan saya sebut takdir yang lainnya. Ada nggak Bu orang yang pola hidupnya sehat, nggak pernah ngerokok, tempat pekerjaannya juga di tempat yang sehat, tapi kena kanker paru-paru? Nah, itu mubrom. Emang dia sama Allah diuji dengan sakit itu, gitu, ya. Jadi kalau kita ditimpa sesuatu, nanti kudu introspeksi. Apakah ini ada saham kita atau enggak? Kalau enggak ada saham kita, itu mubrom. Ada enggak orang yang bawa mobil penuh kehati-hatian, tapi orang lain yang teledor sampai akhirnya kita celaka? Ada. Itu namanya apa? Mubrom. Karena kita tidak berkontribusi untuk itu, gitu loh. Jelas Ibu? Nah, jadi mubrom itu memang sudah tercatat di sini, wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, gitu ya. Contoh lain, coba buka surat Al-An'am ya, surat Al-An'am. Ya, surat Al-An'am Bu. Ayat 59. Al-An'am ayat 59. Itu bicara tentang mubrom. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Milik Allah kunci-kunci kegaiban. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Bapak Ibu, kita ini tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Enggak tahu. Saya yakin semua yang hadir di sini punya rencana. Nanti ba'da Jumat mau kemana? Habis MPI wae sudah ada yang punya rencana itu. Luak lieu ke kamol teteh. Iya. Jadi dari rumah teh sudah di planning, ya kan. Silahkan. Hidup itu harus punya rencana. Tapi apakah seperti yang kita rencanakan? Kembali pada kuasa dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya berani jamin ada saudara-saudara kita yang sudah merencanakan untuk datang ke sini, tapi sekarang nggak bisa datang. Makanya kita kalau berjanji menggunakan insya Allah. Artinya saya akan memenuhi janji dengan kuasa Allah. Paham? Jadi ya, ada pengajian di rumah saya hari Sabtu besok jam 10. Jangan lupa ya, insya Allah. Si Pak Ama tuh. Jadi selalu insya Allah teh si jamaah teh tara percaya. Tapi kalau saya bilang siap, nah baru percaya. Jadi lebih percaya kata siap daripada insya Allah. Nah gitu. Nah
Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah Maha tahu apapun yang ada di daratan dan apapun yang ada di lautan. Teman-teman, semua yang ada di daratan Allah tahu, semua yang ada di lautan Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Nah ini, tidak ada daun yang lepas dari ranting kecuali atas takdir Allah. Kebayang gak sama Anda? Kalau di rumah kita sebut aja ada pohon belimbing, ada pohon mangga, pagi-pagi kita keluar rumah, ada daun berserakan. Itulah yang Allah takdirkan untuk jatuh dari ranting. Buktinya, yang belum ada takdir jatuh, ku ibu digoyang-goyang, nggak runtuh. Gitu. Kalau ada bulu mata lepas, ya, itu tanda ada yang rindu. Itu mitos. Kalau bulu mata rompet jatuh, itu ada yang rindu. Itu mitos. Itu karena ada garis takdirnya. Buktina dikecek-kecek. Ari belum takdirna coplok mah teu coplok-coplok. Benar? Wah gitu. Enggak coplok, tapi ujug-ujug lagi gini, pluk aja gitu. Ih, ingali anu sono. Ya, eta mah mitos, ya kan gitu. Ya. Jadi menurut ayat ini tidak ada daun yang lepas dari ranting kecuali ada takdirnya. Kebayang gak sama Anda tuh? Terus ini yang paling hebat. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada benih yang kering ataupun yang basah di tengah kegelapan malam kecuali semua tercatat dalam kitab yang nyata. Maksudnya gini Bu, kalau Ibu mau ngambil tomat, ternyata tomat itu busuk, sama Ibu dibuang ke tempat sampah. Itu dari tempat sampah dibuang lagi ke tempat sampah besar. Tahu nggak? Dari biji tomat itu mungkin kena hujan terbawa air. Ternyata ada dari tomat yang Ibu buang, satu biji terbawa air, tumbuhlah di salah satu sudut sungai Citarum. Tumbuh. Dengar sayang, itu teh bukan kebetulan. Emang Allah takdirkan satu biji itu tumbuh, gitu. Benar nggak sih? Nah, dan fi dhulumatil ard, dalam kegelapan malam, maksudnya dalam kegelapan bumi. Maksudnya apa? Kamu pun tidak tahu. Oke, Ibu kalau bikin nasi goreng ada saat si cabenya dibuang, si bijinya dibuang, biar nggak pedas. Tahu nggak? Kalau di antara biji cabai yang Anda buang, ada yang Allah takdirkan, dia yabis. Yabis itu artinya dia hidup. Buang ayanu jadi sampah, pleng, ada yang entah terbawa ke arus mana, jadi. Karena memang ada satu garis takdir yang Allah tetapkan, bahwa itu kudu jadi. Gitu. Nah jadi dari sini saya ingin menunjukkan, percayalah hidup kita itu dalam genggaman kuasanya. Percayalah dalam genggaman kuasanya. Nah itu yang disebut dengan takdir Nah yang kedua ada yang disebut dengan takdir mu'allaq. Ya, takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq yaitu takdir yang ada kaitannya dengan ikhtiar manusia. Jadi takdir mu'allaq itu takdir yang ada kaitan dengan usaha manusia. Nah, ini dijelaskan di surat Ar-Ra'du ayat 11. Coba lihat Ar-Ra'du ayat 11. Lahu mu'aqibatum min baini yadaihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Pada diri manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran dari depan dan dari belakangnya. Jadi Bu, kita harus yakin di depan, belakang, kiri, kanan kita itu ada malaikat yang mencatat setiap perilaku kita. Ya, jadi semua tercatat. Bahkan di dalam surat Al-Infitor disebutkan bahwa ya'lamu nama taf'alun. Mereka malaikat itu
mencatat, mengetahui apapun yang kamu lakukan. Nah, yang ada kaitan dengan pembahasan kita, innallaha la yughayyiru ma bi anfusik, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kondisi satu kaum kecuali mereka sendiri mengubahnya. Ibu bapak, nah ini takdir mu'allaq. Allah tidak akan mengubah kondisi satu kaum kecuali kaum itu mengubahnya. Jadi gini, ada dalam hidup ini yang mubrom, kita nggak tahu, itu mah kuasa Allah. Tapi kita mah hidup dalam wilayah ikhtiar. Contoh, kita tidak tahu penyakit yang akan menimpa diri kita. Wilayah kita kudu hidup sehat, betul nggak? Kudu hidup sehat, gitu. Ada nggak orang yang sudah hidup sehat tapi tetap sakit? Nah, itu mubrom. Nah, tapi kalau ada orang yang hidupnya sembarang terus sakit, itu apa? Itu apa? Contoh, saya suka merokok, tidur saya nggak teratur, ya kan? Istirahat saya teh kadang jam 8, kadang jam 1, kadang jam 2, kadang begadang gitu. Ngarokok terus-terusan gitu. Terus saya teh sakit, kanker paru-paru. Nah, pertanyaannya, itu takdir apa pilihan? Pilihan. Karena jelas-jelas kita berkontribusi untuk itu. Tapi ada orang yang hidupnya sehat kena penyakit itu, tak itu takdir. Contoh yang lainnya, saya bawa mobil ugal-ugalan. Dia bawa mobil saya teh, mun di rem teh kudu dikocok teh anu. Gitu. Terus si spionnya teh oyag-oyagan gitu gitu. Rihtingna teh cetrek ke kanan, tik-tik ke kiri. Saya udah mah mobilnya nggak layak, saya bawanya ugal-ugalan, terus saya celaka. Takdir apa pilihan? Nah, ya. Tapi kalau Anda bawa mobil yang benar, orang lain yang ugal-ugalan, Anda celaka, itu namanya apa? Nah, sekarang udah bisa bedain ya. Gitu. Jelas perbedaannya? Nah, gitu. Jadi takdir, jadi gini Bu, takdir itu sesuatu yang terjadi pada diri kita di luar kuasa kita. Tapi kalau di bawah kuasa kita, itu pilihan. Itu pilihan. Misalnya ada orang yang udah jelas dia teh hipertensi. Selalu tensi nate paling rendah nate di 160/100. Udah dikasih tahu sama dokter teh, tapi dia nggak mau denger. Cek dokter teh, Pak, jangan banyak makan asin, peda. Si bapak teh, lah dokter teh juga aloh atuh. Tetap we tiap makan teh selalu ada asin jeung peda. Atau spaghetti juga dipurulukan peda dia. Jadi hirup nate tiada hidup, tiada hari tanpa peda. Ya. Udah gitu ku dokter dikasih obat, Pak. Ya, ini obat penurun darah tinggi. Allah we. Bener orang itu stroke. Saya ingin tanya, takdir apa pilihan? Nah, dari situ Anda sekarang tahu kalau menimpa diri kita tidak menyenangkan, tanya, ini teh takdir apa pilihan? Kalau Anda sudah ikhtiar tapi ternyata tidak seperti yang kita harapkan, tak eta takdir. Tapi kalau memang kita ini tidak ada ikhtiar, nah, ari mahasiswa DO itu takdir apa pilihan? Jelas. Jadi nu aya nu di DO di dia eta teh pilihan kamu. Jangan aku mah kuliah tapi takdir ti Allah DO, nggak bisa. Nggak bisa. Karena nggak mungkin Anda di DO kecuali mungkin tidak disiplin, mungkin ngasal kuliahnya dan seterusnya. Jadi sebenarnya yang disebut dengan mengikuti garis takdir itu setelah Anda usaha, ikhtiar, tapi terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, tah eta takdir. Tapi kalau Anda tidak ikhtiar untuk itu, terus Anda bilang takdir, atau Anda melakukan sesuatu yang menyebabkan akan terjadi yang buruk itu,
ya Anda bilang itu pilihan saya. Ya contoh, kalau gaya hidup kita ngasal terus sakit-sakitan, ya itu bukan takdir, itu pilihan. Ada pertanyaan sensitif, mau jawab enggak? Boleh saya nanya enggak? Ari suami ibu takdir apa pilihan? Ari istri bapak takdir apa pilihan? Anda mah gitu mun butuh takdir. Mun bagus pilihan. Kumaha sih? So, sekarang gini. Calon suami ibu tuh ya. Ibu teh tahu enggak pernah sholat, enggak pernah puasa, suka narkoba. Terus sifatnya juga buruk. Ya. Ibu teh udah tahu tah calon suamimu teh kayak begitu. Ibu udah tahu. Namun cinta ibu mengalahkan segalanya. Because I love you. Daku cinta mah atuh. Ya. Korong ge juga berlian atuh. Namun ku cinta eta korong juga berlian. Jadi cinta yang terlalu dahsyat itu bisa membuat kita buta. Bahkan ketika diberitahu ke orang tuanya, Neng, mikir atuh, kayak nggak ada laki-laki lagi. Kan dia teh tara sholat, tara puasa, bahkan cenah mah dia teh narkoba. Cik atuh kamu teh kayak nggak ada laki-laki lagi. Insya Allah kalau udah nikah mah dia teh baik mama. Mama teh atuh doakeun Neng lin kalahka. Nikahlah dengan laki-laki itu. Dan benar, Anda menderita. Ya nggak menderita gimana? Tukang judi, tukang mabok, narkoba, tara sholat, tara puasa, jauh dari agama. Memang kalau lihat looks nama, penampilan nama memang keren. Tapi Anda kekeh, bahkan sebenarnya adik Anda kurang setuju, orang tua Anda nggak setuju, bahkan RT RW pun sepakat tidak setuju. Namun karena Anda cintanya begitu dahsyat, because I love you so much. Dan benar Anda menderita. Nah berarti dia itu pilihan apa takdir? Pilihan. Lain lagi kalau begini. Kalau takdir mah begini. Ibu lihat laki-laki itu suka sholat. Bahkan kalau pas datang ke rumah juga adzan isya teh yang kemana? Aku izin mau ke masjid dulu. Eta keur di imah ngong adzan ke masjid dia. Gitu. Terus kalau puasa, ini ceritanya belum nikah, ya kan gitu. Udah kita buka bersama di luar, ajak atau ibu bapamu, anakmu. Nggak enak, ajak. Nah aku ada duit mah. Ya kan? Jadi soleh jam 3 geus WA. Neng, jangan lupa tahajud, dekatkan diri sama Allah. Ibu, wajar ente ibu mengatakan, ya Allah inilah jodohku terbaik ya Allah. Dan begitu cerita sama orang tua, Neng bener eta lalaki bager sok pokoknya mah. Setelah menikah, hari belum nikah mawe, tiap jam 3 teh kring. Ya, tahajud. Mun Senin Kemis met buka, mun Senin Kemis met sahur gitu. Ya. Kalau Anda nelpon, pas ngangkat telepon teh kedengaran samar-samar suara tilawah. Nah. Jadi tiap nelpon, assalamualaikum, waalaikumsalam, kedengaran tabarakalladzi biyadil, gitu ya. Ya tentulah sebagai perempuan, ya Anda meleleh lah.
meleleh lah. Udah makaya, soleh, meleleh Anda. Bu, nikahlah sama dia. Ternyata boro-boro tahajud subuh juga nggak pernah. Boro-boro saum Senin Kemis Ramadan juga nggak pernah. Dan peditnya nauzubillah. Tapi sekarang masalahnya dia udah jadi suamimu. Pertanyaannya, takdir apa pilihan? Nah, sekarang sok jawab pertanyaan saya. Suami Anda itu takdir apa pilihan? Nah, lagi loading nih, loading. Oke. Ada juga ibu-ibu yang ini antara takdir dan pilihan. Aku mah antara takdir dan pilihan. Nah, jadi ya, kalau sudah terprediksi bahwa itu madorot, tapi Anda tetap ambil, percayalah, it's your choice, itu pilihanmu. Tapi kalau menurut Anda secara akal sehat dan kasat mata itu kayaknya dia orang baik, dan ternyata dia orang buruk, itulah kamu harus terima. Ya udah, terima aja. Nah, ngaharulang ya. Karena kia berarti gue terima. Oh my God. Oh my God. Jadi sampai akhir hayat eta jelema kudu ditarima. Oh my God. Nah ya. Jadi sekarang mah ibu bapak sudah tahu mana takdir, mana pilihan. Iya. Karena saya seringkali melihat orang yang menyalahkan takdir padahal itu pilihannya. Pak, saya mah ditakdirkan ya punya suami teh nggak pernah sholat, nggak pernah puasa. Ya saya mah terima ini mah takdir ti Allah. Padahal sebelum nikah ge udah tahu kayak begitu. Nya atuh itu mah berarti bukan takdirmu, itu mah pilihanmu. Ya, gitu. Contoh, kita ini kudu hidup sehat. Kalau ternyata sakit, tak takdir. Tapi kalau gaya hidup kita ngasal, ya, terus sakit, ya berarti itu pilihan gitu. Gitu. Hari ibu bapak kesini, takdir apa pilihan? Pilihan, karena Anda merencanakan. Tapi ada nggak teman Anda yang sudah merencanakan, sudah siap-siap, pas mau pergi teh datang mertua nati Garut. WA ke Anda teh, ya teteh punten aku nggak datang ke MPI, kenapa? Ya mertua datang dari Garut, berarti apa? Takdir gitu. Makanya seluruh amal baik itu berdasarkan pilihan. Seluruh amal baik makanya innamal a'malu binniyat, setiap amal bergantung niat. Yang namanya niat itu ada pilihan kita. Puasa itu kudu pakai niat. Sholat itu pakai niat. Sholat 2 rakaat, sholat naon? Kumaha Allah we. Nggak bisa. Anda teh sholat 2 rakaat ya, teteh sholat naon? Kumaha Allah we. Biarlah Allah yang menentukan sholat apa-apanya. Ya nggak bisa. Teteh sholat apa? Tahiyatul masjid. Bapak sholat apa? Duha. Anda tadi masuk ke sini, ada yang sholat 2 rakaat. Nah itu 2 kemungkinan, bisa duha, bisa tahiyatul masjid. Ya Anda masuk, ya. Karena saya dengar katanya dari ba'da subuh sudah ada yang hadir di sini. Oh ayah, pantasan duduk di depan. Ba'da subuh geus di dieu sok, ya kan? Ya gitu. Nah jadi artinya kalau orang melakukan satu amalan tuh jelas niatnya, berarti itu disengaja dan itu pilihannya gitu loh ya. Itu sebabnya kenapa Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang menentukan pilihan-pilihan hidupnya dalam kebaikan gitu ya. Oke, jadi ibu bapak jelaslah bahwa dalam hidup ini ada 2 takdir. Takdir yang sifatnya pilihan, yang kedua takdir yang mubrom, ya. Nah, takdir yang mubrom. Sekarang apa hikmahnya beriman pada takdir? Hikmahnya apa? Ya. Hikmahnya beriman pada takdir, 1, melatih syukur dan sabar. Ini 1.
Kenapa kita perlu beriman kepada takdir? Satu, melatih syukur dan sabar. Nah, ketika kita sudah berikhtiar dan ternyata Allah pun memberikan takdir yang baik sesuai ikhtiar kita, muncullah jiwa syukur. Ketika sudah ikhtiar tapi ternyata takdir yang Allah berikan itu tidak seperti yang kita ikhtiarkan, maka sabar. Ya. Ada orang yang pola hidupnya udah sehat, tapi sakit, ya sabar. Ada yang cari suami teh nu soleh, nu tadi dicontohkan, ternyata ya, itu adalah singa berbulu domba. Ibu pikir domba, ternyata singa. Maka sabar. Atau ibu melihat sosok laki-laki yang baik-baik, ibu nikah dengan dia dan benar dia baik, syukur gitu. Ya. Bapak juga sama gitu ya. Lihat wanita teh solehah gitu. Pas dinikahi, Masya Allah tabarakallah. Bener solehah Pak. Ya, kalau Masya Allah tabarakallah pasti baik. Tapi bapak nikah seorang wanita solehah, sebelum nikah mah soleh, pas nikah nauzubillah min zalik. Nah, jadi anda teh begitu dengar Masya Allah tabarakallah positif, tapi kalau nauzubillah min zalik, nah pasti butut. Jadi teman-teman, ternyata beriman kepada takdir itu membuat anda, kita semua sabar kalau itu tak seperti yang kita inginkan. Syukur kalau sesuai yang kita inginkan. Ada enggak orang tua yang ngedidik anak dengan sungguh-sungguh? Dari mulai TK budak teh sudah dididik supaya soleh. Sudah dewasa tidak soleh. Pertanyaan saya, takdir apa pilihan? Nah, itu bakal jadi ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anakmu bisa jadi ujian. Ya. Tapi kalau misalnya ya, kita sudah mendidiknya tapi tidak seperti yang kita harapkan, kan kita kudu sabar. Karena itu takdir, ujian. Tapi kalau kita sudah ikhtiar, anak teh dididik dan alhamdulillah menyejukkan hati kita. Ya, kita merasa tenang. Kasarnya gini, saya mau meninggal juga, ninggalin anak-anak teh udah tenang. Udah di mata kita teh insya Allah lah anak teh bisa jaga diri, bisa jaga kehormatan, bisa jaga keluarga. Nah, berarti kita syukur. Berarti hasil pendidikan kita itu memang melahirkan hasil seperti yang kita inginkan. Nah, kita sabar. Jadi memang hidup mah harus selalu di antara rentang syukur dan sabar, gitu ya. Dibuka surat An-Nahl ayat 53. An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Ayat 53. Betul enggak? An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum. Betul. Nah, jadi ayat ini memberikan arahan kepada kita hikmah beriman, percaya kepada takdir. Saya tadi di awal sudah kasih pengantar. Kalau takdir itu tidak ada, terjadi kekacauan. Ya, terjadi kekacauan. Karena takdir itu takaran ukuran yang Allah tetapkan dalam hidup. Nah, namun takdir itu ada dua, ada mubrom, ada mu'alak. Kalau mu'alak mah ada kontribusi kita. Nah, wilayah kita adalah yang mu'alak. Karena Allah tidak akan mengubah kondisi satu kaum kecuali si kaum itu berjuang. Allah tidak akan mengubah seseorang kecuali orang itu berjuang. Nah, gitu, ya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala nikmat yang ada padamu sungguh datang dari Allah. Berarti kalau kenikmatan itu datang dari Allah, saat dia ada di genggaman kita, kita bersyukur. Wa idza massakumud durru. Tapi bila kamu ditimpa kesengsaraan, fa ilaihi taj'arun. Kepadanya kamu mohon pertolongan. Nah, jadi gitu, Bu. Kalau kita menerima kebaikan, sok syukur. Ibu dikasih rezeki yang berlimpah,
Bersyukurnya dengan cara biar teman-teman yang lain merasakan kebahagiaan. Jadilah ibu teh orang yang senang berbagi, henteu pelit gitu. Karena Allah berkehendak memberikan pada ibu rezeki yang mudah. Maka permudahlah Anda membuka keran rezeki untuk orang lain. Kalau Anda dipermudah untuk mendapatkan ilmu, buka keran untuk berbagi ilmu kepada orang lain. Karena tidak semua orang diberi keran ilmu yang bagus. Kan aya nu dijelaskan teh ngarti-ngarti. Maksud Pak Aam ini apa? Dia ngomong terlalu banyak. Nah, gitu kan. Nah, tapi ada juga yang diomongin langsung bisa langsung bedain, ya. Apa itu bedanya takdir mubrom dan mu'alak teh gini, mubrom tuh gini gitu langsung ya. Begitu di garis kasus, ini suami itu mubrom apa mu'alak, langsung bisa mecahkeun. Hari suamimu itu mubrom mu'alak. Lah. Mubrom mu'alak. Pokoknya mah orang nggak capek nges lah ngadepin suami teh. Jadi walaupun ku saya tegas dijelaskan ya 30 menit. Dan memang tangki intelektualnya segitu. Tapi ada yang ku Allah tangki intelektualnya memang lega, luas. Sehingga langsung ngerti, oh iya ya berarti langsung dia bisa mencerna kehidupan ini. Yang penting aku ikhtiar, yang penting aku usaha. Kalau ternyata dapat nikmat ya aku syukur. Kembalikan itu pada ridho Allah. Karena tidak ada kesuksesan yang 100% oleh kita, tapi karena Allah memilih kita. Dengar ya sayang, Bapak Ibu dengar. Allah tuh berkehendak menitipkan harta ke si fulan, menitipkan ilmu ke si fulan gitu. Matak ibu kalaupun punya 3 anak, belum tentu rezekinya sama. Belum tentu kemampuan ilmunya sama. Belum tentu. Ya, belum tentu Bu. Sok, ibu yang punya anak, 2 anak, mungkin sekolahnya sama. Bahkan mungkin anak pertama mah kalau dilihat dari prestasinya ranking terus. Anak kedua mah selalu ranking sesuai jumlah murid. Budak teh. Jadi mun kenaikan kelas teh nu deg-degan teh lin budak indung. Ari budak mah santai we. Santai we. Aku mah naik alhamdulillah enggak juga. Ya enggak apa-apa kan berarti ada teman baru aku. Indung nama stres kenaikan. Ya. Tapi Bu, setelah di dunia pekerjaan eta budak nu ngasal teh malah justru rezekinya lebih gampang dibanding anak ya. Nah, itu berarti kan Allah teh berkehendak nitipkan ini ke siapa gitu, ke siapa. Mata Bu, saya mah wanti-wanti Pak, kalau Bapak lagi diberi kemudahan, itu teh Allah milih Bapak. Bapak tehnya dikasih kemudahan rezeki itu. Allah tuh milih. Nih kamu pegang rezeki. Nih kamu pegang ilmu. Nih kamu pegang kekuasaan. Nih kamu. Jadi kita kudu jadi orang yang bersyukur terus. Tapi sekiranya satu saat Allah nggak ngasih itu, jadi orang yang sabar. Di sini ada kata-kata fa ilaihi taj'arun. Kalau kamu ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, sok kepadanya kamu meminta pertolongan gitu. Jadi itu hikmah pertama kalau kita percaya kepada takdir. Kalau kita mengikuti garis takdir. Yang dimaksud mengikuti garis takdir kayak gini Bu. Kita ikhtiar terus karena kita nggak tahu takdir kita tuh apa. Nggak tahu. Karena nggak tahu maka wilayah kita itu yang kita bisa kendalikan. Gini. Di ending kita sudah tua, kita nggak tahu Pak. Tapi ada yang bisa kita kendalikan, yaitu kita menjaga kesehatan, menghadapi masa tua. Di sini ada 2 tokoh penting, ada Abah Jenal sama Abah Engkon. Usianya dua-duanya di atas 70 tahun. Ya. Saya pikir beliau berdua ini pasti ada ikhtiar-ikhtiar untuk bisa panjang umur dan sehat. Ya nggak ngasal lah. Karena ada orang yang usia 70 tahun udah nggak bisa apa-apa. Nah berarti Ibu, wilayah kita mah
berikhtiar yang bisa kita kendalikan. Ya. Kalau ternyata kita sudah bisa mengendalikan kayak pola hidup sehat, pola pikir sehat, ya. Ternyata sakit, yaitu fa ilaihi taj'arun. Maka kepada Allah lah kamu mohon pertolongan. Yang kedua, kenapa kita hikmah beriman pada takdir? Dua, supaya terhindar dari putus asa. Jadi yang pertama mah supaya kita syukur dan sabar. Yang kedua mah supaya terhindar dari putus asa. Ya. Ibu, orang itu kalau udah putus asa, energinya rontok. Jadi kalau orang udah putus asa, orang sakit udah putus asa, itu udah nggak mau berobat. Mah, ayo ke dokter. Geus capek mama bae paeh ge. Ya kayaknya orang udah putus asa gitu kan? Udah mama mah capek, biarin mati juga. Tapi kalau orang belum putus asa, mah berobat yuk, hayu. Dijabanin sama dia terus. Nah gitu. Ya kan? Gitu. Teteh, hayu atuh. Juz amma teh diapalkeun. Give up. Baiklah orang mah balik we ka kulhu jeung ina atoena lah, nu penting salat urang mah sah, udah. Emang benar sih ina atoena dan kulhu salat tetap. Tapi ada orang yang saya menemukan orang yang udah berumur, sudah sakit bu, berbaring gitu, tapi dia tetap ngapalkan Quran. Berarti dia tidak putus asa. Ya. Nah, yang muda-muda itu banyak yang putus asa. Ya. Teteh gimana? Sudah berapa juz di bulan Ramadan ini? Jangan nanya jajuz ya, pokoknya mah maca we udahlah. Nanya jajuz gitu gimana sih? Nah, karena dia putus asa. Belum pernah seumur Ramadan teh khotam. Belum bahkan ayat di dianya. Coba lihat matanya. Iya gini, banyak ini kan. Sa Ramadan teh seumur hirupna can khotam. Kelihatan atuh danu geus khotam dan tidak mah kelihatan. Iya astagfirullah banyak banget. Banyak banget yang belum khotam. Padahal umurmu udah 40, seumur hirup can pernah khotam. Jangan bilang takdir ya. Nah, Ibu, ayat ini merujuk kepada cerita Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya 12 anak. Nabi Yakub itu anaknya siapa? Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya siapa? Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu punya 2 istri. Istri pertama Bunda Sarah. Dari Bunda Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Nah dari istri yang kedua yaitu Bunda Hajar itu punya anak namanya Ismail. Dan itu yang kemudian jadi nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Ishak itu yang jadi nenek moyangnya nabi-nabi keturunan Yahudi. Seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Musa, termasuk Nabi Isa. Itu dari jalurnya Nabi Yakub. Jadi dari jalurnya istri pertama yaitu Bunda Sarah. Gitu. Nah, Nabi Yakub ini punya 12 anak. Nabi Yakub pernah dikhianati oleh anaknya bernama Yehuda. Kan ada 12. Yehuda itu berniat membunuh Yusuf. Dan memang dibunuh, tapi tidak terbunuh. Jadi niatnya Yehuda mah Yusuf tadi dibunuh. Tapi tetap ada sisi kemanusiaan, gak tega langsung bunuh adiknya. Dibuang aja ke sumur dengan pertimbangan mati gitu. Lalu bajunya dilepas, kemudian menangkap binatang, disembelih, dioles-oles ke bajunya Yusuf. Pas datang, ayah, adik kami mengalami musibah, dimakan serigala. Jadi baju nanti dirobek-robek, terus ada darah. Jadi Nabi Yakub sebagai ayah ya sedih.
Karena Yusuf itu termasuk anak nupang bagerna. Kan memang begitu sunatullahna. Dina anak tilu aya we hiji nu bader, anu bangor, tapi aya juga yang baik. Nah, ibu umat tina tilu anak teh nu bararaikna. Aya ti 7 anak, aya nu bermasalah, ya. Tilu nu bager 4, aya oge nu 7-7-nya bermasalah. Jadi memang itu mah kultur keluarga. Dari 12 anak nu bager teh 2, yaitu Yusuf dan Benyamin. Yusuf lalu bungsu Benyamin. Ieu budak 2 teh pang bagerna. Tapi kakaknya yaitu Yehuda nggak suka tuh sama 2 anak ini, pada bager berenang. Mau diajak dugem teh suka nggak mau ya budak teh. Nah, jadi diajak dugem teh nggak mau. Lalu dibunuhlah ceritanya. Tapi gagal pembunuhan itu. Ibu yang namanya Yakub sebagai ayah itu punya feeling. Walaupun diyakinkan oleh anaknya Yusuf itu mati, Yakub mengatakan, aku yakin Yusuf teh masih hidup. Dia berdoa sampai dari matanya bisa lihat, sampai matanya itu tidak bisa lihat, sampai mengalami kebutaan. Tapi beliau mengatakan, udah ditulis suratnya, surat Yusuf ayat 87. Surat Yusuf ayat 87. Ya bani yadhabu, wahai anak-anakku, pergi. Fatahassasu min Yusuf wa akhi. Cari berita tentang Yusuf dan saudaranya. Wala tayasu min rauhillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Karena tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang kafir. Jadi gini Bu, kebayang kalau bapak di posisi Nabi Yakub, anak dinyatakan hilang, katanya mendingan dinyatakan mati dan kelihatan jasad mayitnya daripada dikatakan hilang, karena nggak jelas kalau hilang itu. Nah, walaupun dapat informasi dari anak yang tertuanya yaitu Yehuda, ayah percayalah bahwa Yusuf itu mati dimakan serigala. Tapi ayahnya mengatakan, aku yakin Yusuf ini masih hidup. Maka saat itu Yakub mengatakan, ya baniya, wahai anak-anakku, pokoknya jangan putus asa, cari Yusuf sampai ketemu, cari Yusuf. Nah, jadi memang kalau kehilangan anak seperti ini adalah ujian yang sangat berat. Tapi beliau tidak putus asa, berikhtiar. Jadi percaya kepada takdir itu membuat kita tidak putus asa. Kalau kita yakin Allah yang menentukan takdir, sakit, dan Anda yakin Allah juga menguasai takdir untuk sembuh, maka yang kita cari adalah takdir berarti tidak putus asa. Ada orang yang punya suami bikin dia capek, tapi dia percaya kepada takdir Allah bahwa Allah itu yang membolak-balikan hati. Terus dia berdoa, berikhtiar supaya suaminya soleh. Dan ternyata di masa senjanya suaminya soleh. Walaupun sudah segala penyakit ayah, geus ngagolepak ya, sedih huapan biasa. Tapi mama ayah mau sholat, mama ayah mau wudu, ajarin ayah Quran. Walaupun sudah berbaring, tapi karena si istri itu tidak putus asa, dia terus berdoa, berikhtiar. Nah, dan Allah memberikan takdir, sekalipun di masa tuanya baru insaf, ya nggak masalah. Jadi artinya Bu, kalau kita percaya kepada takdir itu kan Anda tahu kan, ada takdir baik, takdir buruk. Maka kita berdoa, bermohon, ikhtiar supaya takdir buruk diubah oleh Allah menjadi takdir baik. Maka kita tidak berputus asa. Ibu yang hafalannya lemah terus ngafalkan Quran. Semoga tiba-tiba ibu jadi pinter. Sampai teman-teman ibu terheran-heran, kok ibu bisa hafal juz amma? Ya kan? Ya kan itu sebuah extraordinary gitu kan. Ibu kok bisa hafal juz amma? Nah, karena ibu tidak putus asa. Aku mah bae ngapalkeun Quran, ngapalkeun. Ibu ge terheran-heran. Kok aku bisa hafal juz amma ya?
Aku tuh boro-boro ngapalin juz amma. Kadang nama anak juga suka ngeblank aku teh. Ari suami mah udah jelas dari dulu juga ngeblanknya gitu. Kata Bu RT teh, ari suami ibu teh siapa namanya? Ayah. Saha ayah tehnya ayah gitu. Nah, ibu putrana sabaraha? Opat. Siapa aja namanya? Reza, Wawa, astagfirullah nu 2D teh saha. Kabayang teu nama anak lupa, nama suami lupa, ari mertua mah dari dulu juga nggak tahu kan. Nah, tiba-tiba kok Anda bisa hafal juz amma? Anda sendiri mengatakan, oh ya Allah, tahu nggak? Karena Anda tidak putus asa, ngapalin. Dabu munku Allah, kan Anda kudu kuasa, kudu yakin Allah yang menguasai takdir. Muncek Allah teh, kamu apal. Kamu tadinya miskin kudu jadi kaya. Dan saya banyak menemukan orang-orang kaya berawal dari keluarga yang sangat terpuruk. Ada seorang yang tadinya supir, tadinya tukang ngebersihan sepatu teh apa? Semir. Ayeuna jadi pengusaha hebat. Dan beliau itu jadi supir, suka dengerin bosnya ngobrolin tentang minyak. Gimana cara jual beli minyak ekspor impor maksudnya kan gitu. Sekarang dia pengimpor minyak mentah. Artinya apa? Siapa yang nyangka dia tadinya tukang semir, kemudian jadi supir, kemudian sekarang jadi pemilik perusahaan besar. Enggak ada yang nyangka. Tapi muncul Allah teh, kamu jadi kudu kaya. Celik, kaya. Kayak orang gini, asa enggak mungkin orang itu berumroh. Kemarin bulan Desember ada jamaah yang nangis. Pak Am, dah saya emang nggak nyangka bisa umroh. Udah gitu kan dengan travel terbaik yaitu Percik Tours ya. Gitu. Kan percikan, kan saya teh kalau ngomong suka ingin detail ya orangnya teh gitu. Pak Am, dah saya teh nggak nyangka atuh bisa pergi dengan percikan iman. Udah gitu bareng dengan grup saya mah nggak ngerti. Tapi hati saya memang asal kalau lihat orang umroh teh suka pengen gitu. Mata Bu, kalau itu tuh ibu menjerit teh boleh jadi itu doa. Nah si bapak itu juga begitu. Kalau lihat temennya umroh teh ya Allah pengen tapi tidak tahu diri ya. Dia bilang Pak Am, gaji saya teh nggak nyampe 5 juta. Anak 3, Pak Am bisa bayangkan bagaimana saya berjibaku dengan keuangan. Tapi saya berjuang, kadang sok nabung. Ya. Nabung 2 juta, kapake 1,8 juta. Berarti dia sudah menunjukkan Bu, apa coba? Satu saat dia teh sholat di masjid kantor di musola. Pas lagi pakai sepatu, bos nanti duduk, ya, dirut, pakai sepatu juga, cuma ngomong gini, kamu udah umroh, kamu udah berapa lama kerja di sini? Ya namanya dirut ini orang biasa kan itu, nggak hafal kan? Kamu udah berapa lama kerja di sini? Udah 11 tahun Pak. Betah kamu di sini? Betah Pak. Gitu. Kamu mau umroh nggak? Oh, Pak pengen. Gantiin saya ya. Datang aja ke percikan iman. Jadi beliau sudah daftar, tapi ada halangan, jadi batal. Mun Anda mah pasti diminta deui tah duitna teh Anda mah. Kamu teh atuh hitungan. Jadi dia teh udah daftar, udah lunas, tapi berhalangan ada acara keluarga. Jadi dia dan istrinya teh jadi. Bu, kan nama kalau masih sebulan lagi masih bisa ganti. Apa coba? Dia berangkat umroh dengan paket yang bagus. Kan dia bilang, saya mah nggak habis umroh jalan kan, nangis terus. Pak Am, saya mah nggak nyangka, saya teh nggak nyangka. Gitu. Ya saya bilang karena Allah, kalau Allah sudah menakdirkan, ya kun fayakun tuh jadi. Maka kalau niat baik, kayak kata suami teh, mah. Mun aya rezeki mah kita teh pengen haji, pengen umroh, amin gitu. Ulah mah duit di mana? Jangan gitu.
Kan nya sok aya duit di mana? Nih, ngalamun kamu mah. Enggak boleh gitu ya, Bu ya. Kalau suami ibu misalnya ya, misalnya nonton acara apa namanya di Percikan Iman, lihat jamaah umroh Percikan Iman atau jamaah haji Percikan Iman, ih mamah menikah bitanya tuh umroh Percikan Iman nila lucu seragamna ini kan. Ibu teh bilang, amin ayah, mudah-mudahan ku Allah ditakdirkan kita bisa umroh dan haji gitu. Tapi kan ayah istri nuki duit di mana? Ngalamun kamu mah. Nah jangan gitu. Karena Allah mah kalau sudah menakdirkan nggak ada yang bisa. Nah itu mengikuti garis takdir teh itu. Jadi kalau Anda teh kudu yakin bahwa kuasa Allah itu tak terhingga. Yang menurut Anda nggak mungkin, kalau Allah menakdirkan kun fayakun. Ada teman saya di Garut. Padahal kalau lihat sebab nama asa sederhana teh, dia teh azan maghrib. Jadi gini, Kang, sama beliau juga ustadz juga, tapi jauh di bawah saya umurnya. Kang, abdi mah cenanya saya mah pakai Indonesia ya, di sini kan banyak orang asing ya gitu. Kang, saya mah sering dah lihat akang itu kalau lagi umroh, lagi haji itu. Oh komo cenah kalau lagi haji, akang teh cerita di belakang nanti cenah tenda Mina di Arafah, kan saya suka mendoakan gitu. Jadi saya teh bukan pamer di sana, cuma itulah ada hikmahnya. Saya teh sampai saya ngomong ke istri, beruntungnya alhamdulillah si Kang Aam cenah ini tiap tahun haji urang mah sakali ge encan. Cek istrina teh nya ayah ngadoa we atuh nya sok ngadoa. Satu saat dia azan. Ternyata ada tamu orang Timur Tengah. Dengar azan itu. Dan beliau ini adalah pejabat Kementerian Haji di Timur Tengah. Kabayang teh? Tak asa maksud saya ti Saudi der ka Garut. Hok. Asa teh asup akalnya. Nya bae we dia teh hayang ka Cipanas. Kan di Mekah mah enggak ada air panas dari Gunung Merapi atuh. Di Garut mah aya saudara. No, azan ya. Da teman saya teh azannya asa biasa-biasa wae. Maksudnya henteu bikin menggetarkan hati gitu loh. Tapi mungkin bagi saya tidak menggetarkan hati, tapi bagi beliau pejabat di Kementerian Haji Saudi teh langsung manggil. Tahu nggak Bu? Dia jadi tamu raja. Jadi undangan, dan di sananya dikasih hotel yang bagus, di Minanya yang bagus, di tempat yang bagus. Kebayang nggak? Dia bilang, Kang, dah saya emang nggak nyangka tuh bisa berhaji dengan fasilitas yang VVIP. Tapi dah mencek Allah teh kun fayakun. Jadi kalau syariat nama adzan gitu kan. Nah, beliau manggil, terus ngasih hadiah haji. Bapak Ibu, Allah menetapkan takdir untuk kita bukan tanpa hikmah. Pasti ada hikmahnya. Satu, supaya kita menghadapi hidup dengan syukur dan sabar. Dua, kita terhindar dari putus asa. Karena ketika kita putus asa, itu energi kita pasti habis, ya. Karena itu Islam mengharamkan putus asa. Karena dengan putus asa itu ide-ide kita bakal rontok. Dan yang paling parah, puncak dari putus asa itu biasanya menyalahkan Allah. Na'udzubillah. Itu kalau Anda sudah bilang menggugat, kenapa ya Allah aku dikasih anak seperti ini? Kenapa ya Allah aku dikasih istri seperti ini? Kenapa ya Allah aku dikasih otak seperti ini? Anda sudah putus asa. Jadi putus asa itu bahayanya sampai titik menggugat. Setuju nggak? Orang tuh kalau udah putus asa menggugat. Kenapa harus saya yang dapat ujian seperti ini? Kenapa? Gitu. Jadi ketika Anda menggugat, sesungguhnya Anda sudah putus asa. Ya. Ketika guru mengatakan, nah muridnya menijega karario ya Allah. Maka eta guru sudah putus
asa. Apalagi kalau penceramah. Ayo ningali jamaah. Berarti eta teh sudah putus asa. Ya, tidak boleh putus asa. Karena puncak dari putus asa itu menggugat. Nah, itu yang bahaya. Padahal kita harus menerima apapun yang Allah takdirkan pada diri kita, ya. Dan tentu saja kita introspeksi. Bisi itu teh ada kontribusi kita, ya, gitu. Nah, kebalikan dari putus asa, yang ketiga adalah memupuk jiwa optimis. Jadi kenapa kita hikmah percaya kepada takdir? Satu, supaya kita punya energi syukur dan sabar. Dua, supaya kita terhindar dari putus asa. Tiga, memupuk jiwa optimis. Jadi kita itu menghadapi apapun, semenderita apapun, penuh optimisme. Sampai Nabi mengatakan, sekiranya kamu sekiranya, ini ilustrasi, sekiranya kamu mau menanam, ternyata ada berita bahwa besok itu akan terjadi kiamat, tanamlah. Jadi saya teh mau nanam, paham? Enjing kiamat, oh nggak suatu. Oh kiamat, jadi terjadi tak saya teh nanam teh nggak jadi. Kata Nabi, ini saking betapa pentingnya optimis. Sekiranya kamu mau menanam dan ternyata kamu tahu besok akan terjadi kiamat, tanamlah, gitu, tanamlah, gitu ya. Nah ini artinya apa? Tidak boleh ada keputusasaan dalam diri kita. Karena sesungguhnya jiwa yang diasah, yang ditanamkan adalah jiwa penuh optimis. Karena Bu, Pak, kadang orang itu berubah, situasi berubah itu, ya ada juga bagian yang tidak pernah kita perhitungkan. Tidak pernah kita sadari bahwa kita akan mencapai sesuatu yang kita inginkan. Tapi kadang-kadang dimulai dari penderitaan, gitu. Coba buka surat Al-Qasas ayat 77. Surat ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi, carilah pahala akhirat dengan apa yang anugerahkan Allah kepadamu. Jadi gini, apapun yang Allah anugerahkan sama kita, jadikan itu modal akhirat. Apapun yang Allah berikan pada kita, jadikan itu modal akhirat. Kalau kita diberi sakit, bisa nggak jadi modal akhirat? Bisa. Sabar, tabah, yakin itu sakit, penggugur dosa. Berarti gunakan apa yang Allah berikan kepadamu itu modal akhirat. Yang namanya modal akhirat tidak selamanya kita berada dalam kenyamanan. Ya. Bapak Ibu sama Allah diberi keluasan rezeki. Bisa nggak jadi modal akhirat? Sangat bisa. Tapi ada nggak teman-teman yang diuji dengan seretnya rezeki? Bisa nggak itu jadi modal akhirat? Bisa. Yaitu dengan sabar tabah. Ketika di bulan Ramadan teman-teman saya bisa bersedekah, saya nggak bisa. Tapi saya mengatakan, ya Allah, beri hamba rezeki dah, kalau saya ada rezeki mas saya juga mau bersedekah. Maka keterpurukan saya membuat saya menjadikan itu sebagai bekal akhirat. Ketika ada orang yang bisa datang ke pengajian, bisa sholat taraweh, berdiri, ruku, sujud. Ada orang yang berbaring aja di rumah karena sakit. Tapi hatinya menjerit, aduh ya Allah, dah kalau sehat mah aku teh pengen tarawehan, aku teh pengen datang ke majelis taklim. Maka sakitnya itu jadi modal akhirat.
Makanya di sini dikatakan carilah pahala akhirat. Jadikan yang Allah anugerahkan kepadamu modal untuk akhirat. Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Jadi Islam itu mengajari kamu jadikan yang ada di genggamanmu sebagai modal akhirat, tapi juga bukan berarti kamu melupakan bagianmu di dunia. So kamu boleh nikmatin dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik pada dirimu. Jadi justru makin Allah itu ngasih kebaikan, kemudahan, kelancaran, kesehatan, kita kudu lebih baik, lebih soleh lagi. Wala tabghil fasada fil ardi, dan jangan kamu berbuat kerusakan di bumi. Bu, Pak, yang dimaksud dengan berbuat kerusakan di bumi apa maksudnya? Apakah ngebabat hutan gitu? Ya apa? Jangan kamu membuat kerusakan di bumi, salah satunya itu buang sampah seenaknya. Tapi termasuk berbuat kerusakan tuh jangan kita rusak amal yang sudah kita lakukan. Kan itu berbuat kerusakan. Misalnya ya, saya 20 tahun lalu jadi ketua panitia pembangunan Masjid Al-Kausar misalnya 20 tahun lalu. Nah, sekarang anak-anak muda sekarang yang jadi pengurus teh sepertinya tidak menghargai saya lagi. Terus saya ngomong gini, kalian perlu tahu ya, 20 tahun lalu saya dengan almarhum ini, inilah yang jadi panitia sampai masjid ini terasa nyaman. Kalian harus tahu, itu saya dan almarhum ini. Saya sedang apa? Merusak. Nah itu hati-hati. Jadi amalan kita yang 20 tahun lalu teh dirusak karena saya ingin dihargai gitu. Ya. Makanya kalau sudah berbuat baik lupakanlah. Ya. Mah, alhamdulillahnya baru dek teh palinter saroleh. Nya ada diurus ku mama. Nah, ibu sedang apa? Damun budak teh yang jadi indung natelin mama, alancur budak teh. Nama nih. Kokom Komariah. Karena kan itu namanya ibu Kokom Komariah. Mun indungna baru teh Yuyun Yulianingsih hancur. Karena indung eta barudak teh Kokom Komariah. Kokom. Damun indung nalin kokom mah tuh. Nah gitu Bu. Ya. Mah alhamdulillahnya kita teh nggak kerasa rumah udah lunas, mobil udah lunas, barudak bisa sekolah. Iya alhamdulillah ayah pertolongan Allah. Ayah juga makasih udah berjuang. Merusak tidak? Nah, ibu-ibu di sini makan gitu kan? Tapi ayah tiluan anu kieu nya heueuh. Da mamah bisa ngatur duit. Coba tah ya, kalau dulu ayah nikah jadi wejang si euis tah. Jadi memang bapak teh dulu pernah deket jeung Eis Susanti. Tapi akhirnya qadarullah bapak nikahnya dengan Kokom Komaria. Mun ayah nikah jeung Eis, ayah teh enggak akan punya apa-apa. Karena qadarullah nikah jeung Kokom. Maka itu ibu Kokom sedang merusak. Nah, gitu. Ya. Gitu. Itunya si Eca ayeuna mah meni solehahnya. Iya alhamdulillah gitu ya. Si Eca jadi soleh. Kan ku urang diajakan ari maneh. Urang ngajak. Mun teh diajakan ku urang mah hancur pisan si Eca teh. Nah, itu sedang apa? Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai kita ini merusak ya amal. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan ya. Nah, hikmah yang terakhir, yang keempat ya. Ternyata pertama tadi apa? Lupa lagi juga nggak apa-apa. Satu, kita punya jiwa syukur dan
Dua apa? Tiga apa? Yang keempat, percaya kepada takdir membuat jiwa kita tenang. Lebih tenang, Bu. Ya, tenang, tentram, menerima kenyataan gitu. Kalau percaya kepada takdir itu kitanya tenang, tentram. Ya inilah yang Allah takdirkan untuk saya. Ya inilah yang harus saya jalani gitu, ya. Nah, sampai-sampai orang yang jiwanya tenang itulah yang akan dipanggil dan dikumpulkan dengan orang-orang yang diridhoi Allah, ya. Bisa dilihat surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, betul? Nah, coba perhatikan. Ketika kita mau menerima takdir, ketika kita menerima kenyataan dan takdir itu membuat kita syukur, sabar, membuat kita tidak putus asa, membuat kita optimis, nanti mengerucut kepada satu kondisi kita selalu menerimanya dengan penuh ketenangan. Nah, saat kita berada di puncak ketenangan itulah Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, dengan hati yang lapang, happy, senang, dan Allah pun ridho kepada kita. Ibu bapak perlu diketahui ya, kenikmatan tertinggi itu bukan surga, tapi kenikmatan tertinggi itu ketika Allah ridho kepada kita. Ini sekedar contoh ya, ini agak keluar dari sini sedikit ya. Ketika Allah berfirman tentang ahli surga, misalnya di dalam surat Al-Bayyinah, ya, surat Al-Bayyinah, Bu, ayat yang paling terakhir apa? Surat Al-Bayyinah ayat terakhir. Innalladzina amanu jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an. Dalam surat Al-Bayyinah terakhir sekali, balasan bagi mereka adalah surga Aden. Surga Aden, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Tapi setelah dikatakan bahwa mereka berada dalam surga Aden, mereka kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho. Nah, berarti puncak dari kenikmatan tertinggi itu ketika Allah ridho. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyya rabbah, itu diperuntukkan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, di sini ada kalimat, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam kelompok hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Jadi saudara-saudaraku tercinta, makanya hikmah terakhir ini adalah puncaknya. Ketika kita selalu menyadari ketika yang terjadi pada diri kita itu, kita berpikir, apakah ini karena keteledoran saya? Apa kalau ini karena kehendak Allah? Tadi mubrom, apakah mu'alak? Oh, ternyata ini mah saya teledor. Sok perbaiki. Ya, perbaiki. Kalau saya mah udah berusaha tapi tetap hasilnya tak seperti yang kita inginkan. Oh, ini mah mubrom. Berarti kita terima. Jadi gini, begitu kita tahu bahwa ada keteledoran kita, itu perbaiki. Jangan tersinggung ya, saya bikin contoh tapi agak sensitif, tapi ini gampang dicerna. Nggak apa-apa. Ini gampang dicerna tapi sensitif banget. Nggak apa-apa. Janji jangan tersinggung ya. Nah, kalau berat badan naik terus, mubrom ataukah mu'alak? Nah, kalau kan aku udah minta maaf. Kalau ternyata saya merasa, aduh saya teh udah overweight, saya teh sebenarnya tidak boleh lebih dari 62 kilo.
lebihnya cuma 5 kilo kok. Nah, ternyata saya 57, kuduna 52. Introspeksi. Artinya saya berjuang untuk supaya berat badan saya proporsional. Gitu. Mantap saya itu contohnya gampang dicerna tapi agak sensitif. Makanya untuk contoh ini kan aku minta maaf dulu. Nah kalau ayah nubaut terus marah-marah ya. Nah Allah Maha tahu aku udah minta maaf. Jadi gini, oh berat badan saya kuduna 62, ini 67, ya introspeksi diri. Nah, introspeksi diri ya. Jangan kemudian nyalahin siap. Udah, itu namanya kalau kita ditimpa yang gak enak, oh iya mah karena kelakuan saya. Ya perbaiki diri gitu. Seperti itu loh Bu ya. Nah, nanti kalau kita sudah memperbaiki diri, lalu kita optimis, tidak putus asa, nanti ada puncaknya kita tenang. Nah, tenang itulah yang di dalam Al-Quran, ciri orang yang akan dapat surga itu dia punya ketenangan jiwa. Itu cirinya. Nah, saya lihat ibu bapak di sini tanda-tanda surga udah kelihatan. Karena kan Anda mah semua kelihatan tenang jiwa nate. Syukur, sabar, tawakal. Kelihatanlah jiwa-jiwa tenang. Nah, jadi sebenarnya sih tanda-tanda surga udah kelihatan gitu. Tapi aslinya wallahu a'lam. Kan saya bilang tanda-tandanya aja. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i. Sok kamu balik kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah. Tabu kalau di ayat lain dikatakan bahkan ketika orang itu meninggal. Jadi ada orang yang saat meninggal itu ruhnya sebenarnya tersenyum. Tapi kan kita nggak bisa lihat. Semua fenomena meninggal tuh sama aja gitu. Tapi ternyata ada ayat yang mengatakan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, orang yang mengatakan Allah itu Tuhanku lalu dia istiqomah lurus ya gitu. Dia percaya kepada takdir lurus, cara berpikirnya benar, gaya hidupnya benar. Terus meninggal, tatanazzalu alaihimul malaikah. Nanti malaikat akan menyambut ruhnya. Apa kata malaikat? Allah takhofu, jangan takut. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Surga menunggumu. Makanya ruhnya itu mengatakan qaddimuni, cepat saya kuburkan. Nah, sementara orang hidup, kalau orang soleh itu ya bakal ditangisi oleh orang hidup. Sok Bu, suami ibu soleh meninggal, saya yakin Anda kehilangan. Sampai ibu bilang, nanti kamu kalau jadi ayah contoh bapakmu ya nak ya. Bapakmu itu ini gitu. Pasti ibu menceritakan dan ibu kehilangan. Ya. Tapi kalau suami ibu nggak soleh, suami ibu kan ngomongnya gini, nah kalau jadi bapak jangan seperti bapak kamu. Parah pisan, bapak kamu teh parah. Gitu. Benar nggak? Jadi kalau orang soleh pasti ditangisi oleh orang hidup. Tapi kalau orang tidak soleh, maka orang hidup tidak akan menangisinya. Makanya ahli hikmah mengatakan, kalau meninggal itu harus paradoks dengan kelahiran. Saat kita lahir, kita nangis. Bayi itu kan pas lahir nangis. Orang sekitarnya tersenyum. Nah kalau kita meninggal, biarlah kita yang tersenyum, orang sekitar kita menangis. Gitu. Nah makanya di sini, wahai jiwa yang tenang, sok balik kamu kepada Tuhanmu, masuklah ke dalam kelompok hambaku, dan masuklah surgaku. Semoga kita termasuk kelompok seperti ini. Amin ya robbal. Ibu, karena ini hari Jumat dan masjid ini akan dipakai Jumatan, ya, kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.